Capella, Degam, Aceh. Anggi Permana, Honda kita luar biasa. Irfandi, Honda Indaco. Luar biasa, lihat. Oke. Inilah kemenangan untuk seorang dari Fandi. Silakan sujud syukur Anda. Silakan. Oke. Ayo sujud syukur dulu. Tuh sujud syukur dulu. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang mana? Ya, Bung Arisandro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang mendatangi nih dua orang pembalap yang sedang latihan fisik. Mereka ini nantinya akan mewakili Sumut untuk dikirim ke Pekan Olahraga Nasional yang akan diselenggarakan di Papua ya. Ada Dery Irfandi dan Dery Satyo. Apa kabar Bang Dery? Lagi latihan apa tadi? Tadi latihan fisik, jogging, trek, sama renang. Ya, aku tadi lihat bolak-balik renang. Dapat berapa trip nih renangnya? Kalau renangnya tadi dapat sekitar setengah jam. Sama kalian ya? Iya. Ini kalian ini abang adik memang? Asli memang. Asli ya? Pantas mirip ya kan? Tapi badan udah makin gemuk sekarang ya? Besar ya? Sejak Covid ini, badan agak mulai naik. Karena apa? Kegiatan kan gara-gara Covid ini kegiatan tidak ada sama sekali. Jadi cuma latihan fisik, sama minum vitamin yang buat naikkan badan. Jadinya bengkak ya? Tapi kurasa pas lah, lengan kan makin gede biar enak handlingnya kan. Tapi ini udah program turunin lagi kok. Oh ya. Ini di sini memang program dari KONI. Dari ini ya? Dari IMI-nya programnya memang di sini nih, Hotel di Sweet Bell. Di Swiss Bell ya? Di Sweet Bell. Setiap hari apa aja di sini? Kalau sekarang mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Setiap hari. Setiap hari karena dibarengi dengan latihan motor. Nanti kalau misalnya hari Senin, Selasa renang di sini. Jadi hari Rabu latihan motor, Kamis renang, Jumat latihan motor. Oke. Kalau motor di Pancing. Ya. Nah, Dery dan Setio. Apa tadi Setio kan? Satyo. Ya. Masih muda-muda aku tengok. Umur berapa Dery? Dery yang inilah. Lama nanti Dery yang ini. Kalau umur Dery sekarang udah 30. Kalau Dery Setio 20. Beda 10 tahun kalian ya. Berarti Setio belajar sama abang belajarnya. Nah, sekarang abangnya belajar sama siapa dulu? Kalau dulu sih belajar balapnya sama bos. Bapak? Sama bapak kan bekas mantan pembalap juga. Siapa nama bapak? Suripno. Suripno. Setelah itu sama Om Sabra. Oh, lettingan Om Ibun? Iya, Om Ibun. Jadi bapak yang ngajarin. Udah gitu sama tim baru berangkat. Bapak yang ngarahkan baru main ke Jawa ke apa, baru dari situlah ketemu pembalap senior, baru dari situlah tukar pikiran apa semua. Sempat main ke Jawa? Sempat. Tahun berapa itu? Kalau dari tahun 2007 udah main di Jawa. 2007 udah main Jawa? Iya. Di mana? Di Jawa itu di Sentul. Karena dari juara Indonesia tahun 2007 sama tim Kadapi. Ya. 2007 sama Kadapi ya? Iya, sama tim Kadapi. Kemarin kan aku ketemu Holly. Dia cerita waktu perwakilan PON dia pernah dikirim juga sama bertiga ya, sama Dery. Satu lagi sama Firman. Buki ya? Iya, sama Firman. Itu tahun berapa? Itu tahun 2008an gitu. Iya, di Kalimantan. tahun segitu ya. Tahun segitu di Kaltim. Juara 3 kalian ya waktu itu ya? Kalau yang juara 3-nya kemarin itu di tahun 2002 kalau nggak salah. Itu orang Bang Firman
sama Bang Firman sama Jepri, satu lagi kalau nggak salah ada berapa orang itu dari belum ini dari Belum, pas ya? mulai masuk ke ponnya itu pas di Kaltim. Oh, di Kaltim. Ah. Iya. Aslinya mana? Medan. Derry memang asli Medan. Asli memang Medan di Tuntungan. Tuntungan. Di mana? Tuntungan arah Pancur Batu. Ah, iya. Pondok. Oh, Pondok Seng. Pondok Seng. Kalau dibilang Pondok. lebih apanya sih Tuntungan lapangan golf udah banyak yang Oke. Nah, jadi itu tadi ya perjalanan singkat dari Derry. Ternyata dia ini juga dulunya sempat main di beberapa tempat di Pulau Jawa ya. Iya. Bahkan di Kalimantan tadi. Kalimantan. Kaltim ya. Oke. Nah, sekarang Satyo dulu, Satyo. Kayak orang Jepang ya kan namanya ya. Satyo ya. Umur 20. Belajar balap tahun 2014. Oh, 6 tahun yang lalu. Itu abang yang ngajarin. Iya. Nah, ya kan. Abang sendiri yang ngajarin. Lalu berarti masih sekolah waktu itu. Sekolah. Sekolah 6 tahun Sekolah. yang lalu. Latihannya di mana? Udah ada pancing ya waktu itu ya. Udah lah. Udah kan? Udah. Cuman masih sirkuit yang besar tuh. Belum dipotong masih sirkuit besar itu. Nah, kalau tadi dari latihannya di mana? Sebelum Latihan ada di dekat rumah itu latihan. Ada di dekat rumah latihan itu kalau sekarang udah dibuat jipur. Dulu jipur itu kan belum dibuat, jadi di situ kan diaspal. situ Disitulah latihannya. dimanfaatin yang pas masih kecil itu dulu. Masih kecil ya? Masih kecil itu. Udah nggak ada lagi ya kan? Ini kan udah ada pancing. Nah, coba sekarang si Setio lagi Setio. Setio, ini rencana nanti kan kalian berdua kan yang dikirim kan? Iya. Nah, tentunya kan sebelum dikirim itu ada prestasi yang pernah sebelumnya, mungkin prestasi lokal, prestasi yang untuk lokalan apa aja yang pernah dijuarain? Ya, alhamdulillah semenjak 2016 saya bersama tim Honda Delhi. Honda Delhi ya? Bersama tim Honda Delhi mewakili nama Sumatera bisa menjuarai kejuaraan nasional dan juara Indonesia di Sidrap. Mantap. Berarti itulah salah satunya yang membuat kalian nanti dibawa ke PON ya, mewakili Sumut ya. Mantap. Keretanya apa yang dibawa? Kemarin kereta Honda Sonic. Honda Sonic. Siapa Derry juga? Iya, Honda Sonic. Jadi memang karena ini disupport dari Honda, bawa Honda Sonic. Nah, Tapi kalau yang untuk program PON-nya ini belum tahu. Kemarin yang menang tendernya itu Yamaha MX-King. Oke, jadi kemungkinan masih Iya. kan? Kemungkinan bisa MX-King. Bisa MX-King, bisa Honda. Honda ya. Bisa Honda. Nah, kalau kalian sendiri lah nih, kalian kan yang sebagai pembalap, kepengennya tuh bawa apa? Enaknya kalian ngerasa bawa apa? MX King kah atau Sonic? Sama aja sih, ya? tinggal merubahkan karakter cara bawa motornya itu gimana. Tinggal penyesuaian Ya, sedikit, penyesuaiannya. ya kan. Nah, kalau untuk mekaniknya siapa? Mekaniknya yang nanti Aci. Itu untuk Sonic. Untuk PON, untuk PON. PON. Untuk di PON ini Aci sama Bang Alin. Oke. Itu orang-orang dari Hondanya atau dari Yamahanya atau memang dari IMI-nya. Dari IMI. Mantap. Artinya nggak dari Honda hanya mensupport kereta aja atau Yamaha hanya kereta aja? Iya, kalau nanti di sana memang orang dari program di Papua sana, orang itu nanti yang ngasih motornya lah. Ngasih motornya mana yang menang tendernya, Honda atau Yamaha. Nah, jadi nanti provinsi masing-masing di sana lah beli motornya. Gitu ya. Nah, Aku jadi kira keretanya sama sekali keretanya standar di sana. Jadi yang diganti itu cuma knalpot, push-step, ban enggak lah. Iya, Ban standar. Sama Standar cuman push-step, knalpot. Udah, push-step sama knalpot doang. masuk. berarti kalian mainnya di kelas standar. Masuk. Enggak Kelas. semuanya. Maksudnya gimana semuanya? Semuanya Semua itu provinsi semua provinsi pakai kereta itu kereta semua. Jadi standar. nggak ada kereta bawa sendiri. Sudah disediakan. Udah disediakan Tinggal misalnya. laga joki sama mekanik. Iya. Oh, seru lah itu. Artinya Tinggal cabut nomor. iya. Aku lebih suka gitu kurasa. Jadi apa ya? Kekuatannya sama. Iya. Sekarang kan tinggal laga joki sama laga mekaniknya Iya. gitu. Tinggal kalau kayak gitu tinggal Skill, ya, beruntungannya lah. Karena kan kalau misalnya ada 10 motor. 10 Mm-mm. motor itu kan kadang-kadang
mesinnya nggak semuanya sama. Ya. Kalau baru dari pabrikan gitu Pasti. Ya, kadang ya. ada yang enak, ada yang Ya. setengah, Ya, ada yang gini. betul. Jadi kita harus bisa menyesuaikannya dengan iya, karakter mesinnya gimana maunya. Ya, jadi seperti itu ya. Yang mereka berdua ini nantinya akan membawa nama Sumut untuk bertarung di Papua. Bulan berapa? Bulan 10. Bulan 10. Mari kita doakan aja semoga mereka bisa mengharumkan nama Sumut di kancah nasional. Amin. Cuman hati-hati Glenn, harus betul lah fisik, jangan begadang-begadang, jangan ini ya kan, jangan karena kemarin kan Holly cerita yang bikin kalah itu Bang, sebenarnya Medan nggak kalah, itu kata Holly katanya Iya. kan. Kalau skill balap nggak kalah kita Bang, kereta juga mampu, yang bikin kalah tuh fisik. Iya. Itu kata dia, kan aku nggak tahu. Nah jadi ya bener lah kalian dari mulai sekarang kalian digas ini untuk latihan fisik ya. Aku setuju sama Koni. Ya mudah-mudahan program pelatihan seperti ini, pembinaan seperti ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Koni Sumut dan lain-lainnya gitu ya. Imi juga. Iya, Imi juga ya. Imi juga. Sebelum-sebelumnya kan tentunya kan juga pasti melewati fase-fase di mana kalian membalap itu tanpa sponsor. Iya. Pasti kan, nggak Itu mungkin kalian pasti. langsung jadi kayak sekarang gini Ya. kan. Bagaimana dulu kisah kalian itu pada saat awal-awal belum punya sponsor atau apa? Coba dari dulu. Mulai merintisnya tuh Ya. gimana gitu? Kalau dari dulu sih mulai merintisnya itu semuanya mulai dari nol. Dari nol itu dari bos untuk ngasih supportnya itu memang luar biasa. Stop tahun berapa? Awal mulanya itu kalau nggak salah itu dari itu tamat SD. Tamat SD. Tamat SD Udah langsung. balap di Iya. latihan balap. Iya. Kalau nggak salah tahun berapa ya? 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu itu. Berarti sekitar 2002. 2002 kan? 2002. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih 2002. Itu dulu. Lanjut. Dari itu ngerintisnya itu betul-betul semuanya lah. Ya motor sendiri Di Medan. di Medan. Oke, terus itu lanjut. karena bos sendiri mekaniknya juga. Bos sendiri mekaniknya, udah motor sendiri. Semuanya serba sendiri. Jadi dilihatlah perjalanan itu banyak ngerintisnya. Kalau dibilang sedih lah. Kalau dulu ngerintis ya, dibilang memang sedih kali. Kenapa? Dari wear pak baju balap. Baju balap aja dulu gini, masih ngerintisnya aja dapatnya dulu yang koyak-koyak. Oh, iyalah. Pasti, Udah gitu pasti. kayak sepatu besar kurang besar, kedodoran, ya kan? helm lagi, helm Iya, kalau iya, bisa iya. balik gini, kebalik ya. Udah gitu ditaruh pakai anduk. Iya, biar ketat Ditaruh ya biar kan? taruh Iya. pakai anduk. Sarung tangan kalau dari bilang dulu sarung tangan itu sarung tangan cabut ubi. Kan ada ubi sarung tangan yang gede-gede tuh yang ya. gede tapi dia yang kain. Kain, ya. Ya, betul, Sarung tangannya betul. nggak kulit. Kalau sekarang kan udah kulit, Iya, udah udah kulit. kulit semua. Mulai dari itu dilihat programnya bagus, ditengok, oh bagus mainnya bagus. Mulailah tim, ayolah ikut katanya. Diintip sama tim. gitu Diajakin ya. tim lah, ayolah ikut. Baru ditanya sama bapak gimana. Ya udah kalau memang mau diinikan pelan-pelan mulailah dikasih. Itu pertama dulu gabung itu dari ingat sama Sindaru. Sindaru. Berarti zaman itu sama si Arif Torija. Iya, sama Sindaru. Siap Sindaru baru Yamaha Alpha Scorpi. Baru main sama Yamaha Kadafi. Yamaha Kadafi itulah alhamdulillah main di Jawa dapat juara Indonesia. Juara Indonesia baru siap Kadafi. Baru main sama Putra Kencana. Putra Kencana pun pernah juga dulu siap dari Kadafi buat tim sendiri Yamaha Deri. Yamaha Deri. Yamaha Sempat buat Deri. sendiri. Sempat buat sendiri tapi manajer beda manajernya. Iya. Baru sama Kadafi, baru sama Putra Kencana. Putra Kencana juara region juga. Baru sama Honda Wahana di Jawa. Siap Honda Wahana sama TDJ. Sama TDJ di Jawa juga dari sekitar 3 tahunan di Jawa. Jawa ya. Sekitar 3 tahunan. Baru sekarang sama Honda Indaco. Sekarang Indaco. Honda Indaco. Oke, stop. Sebelum tadi Sindaru,
kan bawa kereta sendiri, Iya. mekaniknya bapak sendiri. Nah. Apa keretanya dulu? Keretanya dulu Yamaha Krypton. Ya, main di Batak ya. Iya, main di Batak Krypton. Oke. Itu pun pertama kali main kan siap dilatih sama bapak. Pertama kali main terjun di Benje. Binjai ya. Langsung naik podium. Oh, 2002 di Binjai, Nah, di Binjai. mainnya di alun-alun ya. Ya di alun-alun. Nah, langsung naik podium. Naik podium. Mantap, mantap. Waktu itu tamat SD berarti ya. Tamat SD. Tamat SD langsung naik podium. Iya, tamat SD langsung naik podium. Ya, bersyukurlah punya orang tua mirip orang tuanya ayahnya Dery ini ya. Pak siapa tadi? Pak Suripno. Pak Suripno, makasih banyak Pak. Ini anak Bapak paten ya, berkat bimbingan Bapak sekarang mewakili Sumut ya kan untuk dibawa ke PON nantinya. Terus tadi udah banyak tim ya, bahkan tim-tim dari Jawa juga udah ya kan. Artinya dari sisi pengalaman ya nggak diragukan lah kalau menurut aku, karena memang pembalap-pembalap itu memang harusnya jam terbang. Iya, jam terbangnya lebih Dan banyak. bukan hanya di satu kota aja. Dery yang sudah biasa main di Jawa, si Sateo juga udah biasa main di Jawa tadi ya. Artinya kan sudah apa ya, kalau aku bilang bahasanya itu kayak memetakan kekuatan. Iya. Memetakan kekuatan lawan ini kan. Oh, si Anu begini, si Anu begini. Artinya mereka ini juga ya aku rasa udah cukup lah gitu kan, udah cukup mengenal gitu kan calon-calon lawan nanti siapa, bagaimana karakternya, bagaimana orang yang tim-tim lain gitu. Ya mudah-mudahan lah dengan pengalaman kalian itu semua nanti juara 1 lah. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan 1 ya dapat- kan? Mudah-mudahan dapat emas. Iyalah, emas itu wajib. Mas. Itu wajib. Nah, sekarang Dery dan Satio, sejak kapan kalian itu ikut pelatnas KONI ini? Sejak kalau dibilang kan programnya udah 2 tahun yang lewat. Dari 2 tahun lalu sudah. 2 tahun yang lalu udah programnya udah dari KONI sama IMI udah mulai program, karena kan kemarin itu di tahun 2020 aturan PON-nya karena kejadian COVID jadi kan berhenti, diundur jadi ya. tahun 2021, tapi program tetap berjalan. Tetap ya, terus ya. tetap berjalan. Program pelatihannya terus ya. Nah, terus kan kalau udah kayak gini kalian tuh udah nggak mikirin sponsor lagi kan? Semuanya yang nyariin sponsor ini KONI gitu, atau kalian juga masih nyari? Kalau untuk program untuk PON-nya itu udah langsung dari IMI sama KONI. Oke. Tapi kalau nanti pribadi tim lagi itu beda lagi. Beda Karena kan lagi, ini ya. mewakilin Sumut, mewakili provinsi. Jadi dibedakan ya antara kali ini mereka ini membawa nama Sumut itu sebagai atlet. Nah, nanti kalau program PON-nya sudah selesai, mereka akan kembali lagi sebagai pembalap umum ya. Iya, Artinya bukan untuk membawa nama Sumatera Utara lagi. Nah, kali ini tuh membawa nama Sumatera. Kita doakanlah sama-sama. Nah, kali ini kita bersama seorang narasumber. Itu ada Bang Budi. Apa kabar Bang Budi? Baik. Ya. Nah, Bang Budi ini ingin memperkenalkan sebuah produk oli baru nih ya Bang ya. Ya, betul. Speedline nama olinya. Ini ada yang tipenya Extreme 4T dan juga ada Ini sama ya? untuk 4T yang membedakan cuma kalau yang ini base oilnya semi sintetik, kalau ini sudah full sintetik. ini untuk motor semua Bang yang ada di sini. Kebetulan saat ini kita cuma membawakan yang roda 2. Roda 2. Tapi sebenarnya Speedline ini mempunyai oli yang cukup lengkap. Kita punya ada oli mobil. Oke. Kita punya ada oli untuk transmisi dan juga untuk roda 2. Oh, berarti nah, semua momen ini kebetulan tadi event kan roda 2. Event roda 2, jadi hanya bawa saya roda membawakan 2. Untuk oli yang roda 2. Tapi untuk semua, untuk oli ada ya semua. Betul, ya. lengkap semua. Oke, Dan oke. oli ini bisa saya sampaikan bahwa produksi Eropa punya, UK, England. Dan ya ini asli dan kita memang masih import. Oke, Oli ya. ini betul-betul UK masih ya. kita import, UK punya gitu. Jadi tidak di blending di Indonesia. Memang ini import sana ya. Betul-betul Langsung. masih import. Bukan diolah di sini ya. Enggak. Nah Bang, apa bedanya Bang yang antara sintetik yang ini dengan yang ini? Base oilnya. Base oil kalau yang untuk 1040 ini base oilnya dia masih sintetik. Oke.
Jadi untuk Sintetik. pakai untuk kendaraan yang mungkin yang belum dibor ya masih standar Standar masih ya, oke. harian-harian Ya, boleh. masih oke. Cuma kalau nanti ada kegiatan yang untuk event-event yang memang perlu kerja oli yang maksimal, kita sarankan yang sudah Kalau untuk sintetik. kompetisi lebih cocok Untuk ini kompetisi, ya. betul. Jadi Oke. engine juga jadi lebih responsif dan lebih tahan panas. Lebih tahan panas. Ada nggak yang untuk 2T-nya? Kebetulan untuk saat ini karena kan kita import England punya. Dari Inggris Kalau langsung. memang di sana itu kan sangat sedikit untuk yang 2T. Oke, Jadi kita iya, memang iya. produksi yang 4T Produknya semua. hanya untuk 4T semua ya. Betul, betul. Motor dan mobil ya. Motor dan mobil. Oke. Khusus. Nah Bang, ini alamatnya di mana Bang? Grand ITC Permata Hijau. Ya, ini adalah kantor kita di Jakarta, Grand ITC Permata Hijau. Kita adalah importer untuk Indonesia. Importirnya. Cuma kita untuk di Medan, kita juga sudah ada distributor. Kita jadi untuk provinsi di Indonesia itu di Medan ada, Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah, dan juga di Bandung. Itu sudah ada. Kita Ada sudah semua ada, ya? distributornya ada. Gitu. Nah, ini sekarang pemasarannya sudah di mana aja Bang? Khusus Medan, kita masuk pin motor. Pin Oke. motor dan juga daily service. Daily service, Bang Acuan. Tempat Bang Acuan sudah ada oli ini. Iya. Jadi kita sudah standby kan di tempat Bang Acuan juga. Jadi untuk konsumen yang mau membeli oli Speedline ini bisa ke daily service. Bisa ke daily service. Atau juga ke pin motor. Pin motor tuh di mana Bang? Pin di Jalan Pukat 2. Pukat 2. Oke Bang, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Nadir, aku mau nanya dari sekian banyak timmu yang sudah pernah dijalanin, pembalap-pembalap mana yang kalian rasa itu cukup merepotkan dari skill ya, dari skill. Kalau untuk semua pembalap itu dari skill semua bagus. Tapi yang paling kerasnya itu hanya dari Pulau Jawa. Jawa, contohnya? Karena kalau dari Jawa itu orang itu semuanya teratur dan disiplin. Teratur Jadi kayak, dan disiplin. jadi sekarang ini kayak yang di Sumut ini mau dari buat teratur dan disiplin. Harus bisa ngikutin harus mereka bisa ya. mengikuti mereka. Jadi orang itu betul-betul kalau gini latihan betul-betul latihan. latihan. Jadi nggak ada memang nggak ada pikiran yang aneh-aneh nih yang gimana lagi. Kalau Jadi- ya terus. Jadi kalau untuk di Jawa itu memang kebanyakan dari pembalap-pembalap daerah itu kebanyakan sekolah itu kan sekolah di Jawa. Ya. Dari sana dapat ilmunya itu yang tinggi. Oke. Tapi kayak mana yang dari sana ini kita kembangkan di sini gitu. Itulah maunya dari itu sekarang. ya. Mau dari kembangkan di Sumut ini. Ya, gitu. ya. Berarti memang disiplinnya mereka luar biasa. Disiplinnya Kalau luar biasa. Setio sendiri, Kalau bagi saya semua sangat sama berat. Nah, semua pembalap semua ngeri-ngeri. Punya karakternya sendiri-sendiri. Harusnya digini. pertarungan yang paling berat lah pasti pernah lah. Pernah. Di kota ini, kota itu, ngelawan di kota mana? Bukan personalnya nih, tapi di kota mana? Mainnya. Kemarin paling fight itu pertarungan grand final tuh. Di Grand final di Sidrap. Sidrap ya. Itu berat ya. Itu berat. Itu fight. Betul-betul fight. Siapa yang menang waktu itu? Ya waktu itu ya race 1 alhamdulillah Derry bisa ke 1. Satu ya. Race 2-nya Derry kedua. Tio kedua dan si Mario Haji. Mario Haji. Iya, Mario Haji ke 1. Mario Haji satu ya. Mario Haji ke 1. Mario Haji itu Jogja ya? Iya. Iya Jogja kan. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Yang dia main motor apa sekarang? kan? Sekarang main di apa kan? Eropa. Di Eropa. Iya. Eropa. Nah tadi kan masalah skill ya, masalah skill tadi kan hampir sama menurut Setio juga, Derry juga ngomong gitu. Kalau untuk motor gimana, Derry? Kekuatan motor lah dari cerita tim ya, jangan cerita pon ini, cerita tim ini. Ya kalau Ya, tim mekanik. Kalau untuk tim ya motornya kan karena udah di tune up semua. Oke. Jadi kalau skill sama udah kekuatan motor sekarang. Laganya di motor. Laganya di motor. Ya, Apalagi ya, motor ya, sekarang ya. kan injeksi. Oh, Injeksi itu kan iya, udah iya, pandai-pandai iya. mekanik sama pembalapnya ngesetnya, Betul. nyetingnya.
Iya ya. Jadi ya gimana menurut Dery? Apakah mekanik-mekanik kita ini mampu untuk bersaing? Kalau mekanik-mekanik kita ini kalau di sini mampu untuk Mampu ya? mampu. Mampu. Tapi kebanyakan memang sih kalau yang untuk tim kebanyakan kita datengin juga dari luar Jawa juga. Oke. Dari luar Luar Sumatera juga. Sumatera. Misalnya kalau untuk merekrut yang dari luar Sumatera, dari mana? Dari tim Dery? Dari kita kan lihat orang tim mereka di Jawa. Tengok motor-motor yang kencang sekarang siapa. Nah, jadi dari situlah kita lihat, kita ambilnya. Oke. Kalau timnya kita dulu kan apa namanya? Om Kupret ya? Ya, Kupret. Kalau di tim Dery, kalau sekarang ini Dery di Indako kan bareng sama adik Dery satu tim. Oke, sama Theo ya. Sama Theo satu tim. Mekaniknya Wo dipanggil. Wo itu dibilang dari Jeruk Nipis. Nah, Jeruk Nipis. Jeruk Nipis itu mana? Jeruk Nipis Bogor. Oh, Bogor. Nah, dari Bogor. Ya. Dia memang sudah ahli injeksi lah ya. Ada injeksi karena dia kemarin dari awalnya memang dia megang motor Dery terus. Alhamdulillahnya sampai sekarang ini ya, sampai saat ini. Oke. Karena sama Mas Wok tadi sudah dari dulu, artinya Mas Wok sendiri pun sudah cukup mengenal karakter masing-masing kan. Gaya bawanya dia sudah tahu gitu ya kan. Kayak settingan Dery bawa ke adik Dery Beda. nggak bisa. Iya, Ada nggak? iya, Nanti iya. settingan adik Dery Belum bawa tentu. belum tentu. Ya. Nah itu tadi ya. Sebuah tim itu ternyata tidak segampang itu. Sebagus-bagusnya seorang mekanik juga kalau tidak memahami karakter dari si pembalap ya kayaknya kurang klop ya. Begitu juga dengan pembalapnya. Kalau pembalapnya ketemu dengan mekanik yang mungkin tidak terbiasa dengan kerjasama ya akan repot juga di lapangan gitu ya. Jadi ya memang antara pembalap dan mekanik dan tim itu memang satu kesatuan yang kuat. Ya kalau gitu aku doakan juga lah buat timnya Dery, buat mekanik dan buat tim-tim yang lain itu juga bisa klop gitu ya. Bisa membawa Bisa sumut. membawa sumut. Nah, membawa sumut. Oke, ini kan nanti rencana bulan berapa yang di Papua? Yang di Papua di bulan 10. Bulan 10. Oke. 10. Nah, tentunya kan di sana kalian perlu adaptasi suhu segala macam. Nah, itu biasanya kalau misalnya kalian mau bertarung di sebuah daerah yang mungkin iklimnya berbeda dengan kita kan, entah agak sedikit panas atau dingin. Biasanya kalian penyesuaian itu berapa lama? Penyesuaian fisik dulu berapa lama di sana? Kemungkinan sih nanti tergantung dari Pemprov. Pemprovnya mau berangkat duluan. Tapi sih kalau mau pembalapnya sama mekaniknya dari IMI maunya lebih cepat berangkat itu lebih bagus karena di sana bisa latihan motor, Iya. bisa banyak waktu luangnya. Jadi banyak adaptasinya pun lebih dulu udah lebih cepat lagi. Bisa latihan dulu. Iya. Itu sih, tapi tergantung Pemprovnya. Pemprovnya kan kadang kan berangkatnya ini kadang kan kalau apa dari sini ke Papua bisa berangkat bareng-bareng dulu. Kalau kami mau sih berangkat duluan. Di sana kan semua dimanfaatin waktunya sebelum main. Jadi sebelum main jadi kita udah siap, udah ready, kita udah kenal dengan cuaca di sana bagaimana, sirkuitnya bagaimana. Nah, untuk di Papua sendiri kalian sudah pernah main di sana? Kalau untuk di Papua ini belum pernah. Sama sekali belum? Sama. Wah. Karena sirkuitnya ini sirkuit baru. Oh, baru. Baru selesai juga. Baru selesai juga. Karena untuk PON tahun 2020 kemarin. Selesainya tahun 2020 kemarin juga. Pending gara-gara Pending COVID. gara-gara COVID. Yalah, kalau itu ya harusnya kalian memang harus lebih awal datang ke sana gitu kan biar sempat latihan. Paling telat kali seminggu lah kalau kurasa ya kan. Adaptasi kapan nanti ngerem, kapan ngambil. Iyalah, iya benar. Ini mumpung lagi ada kamera. Siapa orang-orang yang mau kalian ucapkan terima kasih pada saat kalian mencapai titik saat ini? Kalau ucapan terima kasih yang benar-benar terima kasih kali ya pertamanya ya sama Allah Subhanahu wa taala, kedua sama kedua orang tua ya Yang selalu mensupport Yang dari selalu dulu mensupport sampai dari sekarang nol. bisa menjadi seperti ini. dan sahabat-sahabat yang nggak pernah
putus asa mengasih support sama keluarga juga, keluarga sama istri, anak, itu supportnya luar biasa. Sama mertua juga, semualah yang ngasih support Dery dan adik Dery juga. Memang semua tanpa mereka kami bukan siapa-siapa, karena doa mereka itu luar biasa bagi kami. Dan juga dengan tim kami gitu, yang dari bosnya, manajernya, semua nggak pernah putus asa untuk ngasih semangat. Sama sih kalau saya, terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Makasih pada orang tua, anaknya bisa sampai di titik seperti ini. Bangga sih punya orang tua seperti bangga. Ya buat kerabat-kerabat, buat teman-teman. Kadang dulu suka mikir, kapan aku bisa jadi kayak gini? Ternyata bisa ya. Iya, dulu hanya ngayal-ngayal kapan aku bisa kayak gini. Kapan ya aku bisa di sana itu? Bisa dikirim sana sini. Iya, kapan bisa? Lu kan mau balapan aja ibaratnya susah, Mas. Iyalah, iya. Susah kali mau balapan. Pernah ngalamin juga. Nggak semudah itu. Orang kan nengoknya pas udah kami. pas udah jadi. Iya, pas udah kami kayak gini. Nggak tahu. Iya, itu. Terus ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan? Ada terima kasih kepada Koni Sumut, udah gitu kepada IMI, ketua IMI yang selalu menyepot dan memberikan semangat, dan yang pengurus-pengurus IMI yang tidak hentinya Selalu mengasih dukungan, mengasih support terbaik untuk mewakili nanti membawa nama Sumut. sama sponsor-sponsor dari juga yang sponsor di PON maupun di tim. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya dari cuma itulah yang bisa dari sampaikan. Dari besar hati untuk dari mereka lah, makanya dari menjadi kayak gini. Tanpa mereka dari tidak seperti kayak gini sekarang. Berkat dukungan mereka, berkat semuanya lah. Itu aja sih yang bisa dari sampaikan. Nah, ini terakhir nih, pesan untuk kawan-kawan yang ingin menjadi berprofesi sebagai pembalap untuk saat ini. Pesan-pesannya apa yang mau disampaikan buat kawan-kawan yang mau belajar balap dan mau jadi pembalap nantinya? Dari Dery dulu coba. Kalau dari Dery ya pesan untuk dari sekarang ini, dari yang kepingin mau jadi pembalap, satu, jangan pernah pantang menyerah. Semua itu pasti ada rintangannya semua. Nah, kita kadang-kadang jangan kita lihat kita udah enaknya aja. Nah, semua itu, tapi semua itu harus butuh proses. Kita jalanin, apapun rintangannya kita hadapin. Ya gitulah memang perjalanannya. Pasti kita akan memetik hasilnya. Kalian yang di sana jangan pernah putus asa. Kalian berjuang terus. Sampai gimana kalian pasti bakal ada hasilnya yang terindah. Ada titik hasil yang paling terindah buat kalian. Kalau fisik jangan pantang menyerah. Fisik harus jaga stamina, udah gitu olahraga teratur, asal buah semuanya lah. Hidup sehat, udah gitu harus disiplin. Satu kuncinya disiplin. Kalau kita sama aja kita olahraga, kita ini tapi kita nggak disiplin, nanti tidurnya berlarut-larut. Sama aja sih, sama. Sergio, apa yang mau disampaikan buat kawan-kawan yang mau jadi pembalap juga? Ya, kalau buat kawan-kawan yang mau jadi pembalap ya harus berjuang sih. Itu pesan tadi. Itu pesannya, ingat. Kalau Dery, Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, udah dikasih rezeki lo. Iya, jangan lupa bersyukur. Udah dikasih rezeki lo. Terus kalau Dery udah nikah tadi katanya kan? Berapa anak? Alhamdulillah untuk saat ini anak Dery ada 2. Anak pertama perempuan udah kelas 1 SD, anak kedua laki-laki baru 5 tahunan gitu, 5 tahunan. Semua pada penasaran ini
anak yang laki itu mau jadi apa? Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi Derry bilang tergantung dia sih. Derry nggak maksain. Nah, itu aja sih. Oke. Kalau istri selama ini mendukung? Kalau istri selama ini memang mendukung keras. Alhamdulillah doanya dia juga membuat jadi begini juga. Nah, oke. Itu tadi obrolan luar biasa dari orang-orang yang luar biasa juga nih menurut aku. Banyak hal yang bisa kita petik dari cerita mereka tadi, dari mulai kisah perjuangan pertama membalap dengan sarana yang apa adanya tadi ya, hingga sampai di titik sekarang mewakili Sumut untuk bertarung di ajang PON nanti yang akan diselenggarakan di Papua. Ambil positifnya dan jadikan semangat buat teman-teman yang ingin menjadi seperti mereka. Mudah-mudahan nanti akan terus bertumbuh penerus-penerus seperti mereka ini di Kota Medan khususnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Dudik Sendal Jepit, Derry Irfandi, Derry Setio, izin pamit dari hadapan Anda. Kalau kami ada salah-salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.